Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmatnya kepada kita sehingga pada saat yang berbahagia ini kita masih diberi umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam Allah semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pada kita selaku umatnya. Semoga kelak di yaumil jaza mendapatkan syafatul uzma daripadanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Buat para penonton di rumah, para teman-teman semua, sahabat kita semua yang ada di rumah, malam ini kita akan mengkaji agama Islam lebih dalam lagi, mempelajari tentang hukum-hukum agama Islam bersama Romo Kiai kita Bapak Haji Sunario BA yang akan memandu kita dari awal sampai akhir. Untuk para sahabat di rumah jangan lupa untuk like, subrek, dan share jika tontonan kita ada manfaatnya. Ambil nilai positif dan buang yang nilai yang negatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa azaqul qailin bismillahirrahmanirrahim. Fal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil hadis man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya pada saat yang berbahagia ini, pada malam hari ini kita masih dikaruniai nikmat panjang umur, juga terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Inilah yang harus kita pertahankan sampai kita dicabut nyawanya. Rahmat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita umatnya yang senantiasa mutabah padanya. Semoga kelak di yaumil qiyamah mendapat syafatul uzma daripadanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemuda perlu ketahui, pada malam ini, pertemuan ini adalah akan menerangkan tentang kisah nyata golongan-golongan orang yang mendapatkan ridho Allah. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan ridho Allah dan mereka akan merasa bahagia. Di sini mengambil dari kitab Durratun Nasihin. Sebagaimana akan Bapak bacakan dulu, nanti siapa sajakah orang yang akan mendapat naungan di dalam atau di bawah aras.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluhu. Yang artinya sab'atun, ada 7 golongan, yudilluhumullahu, yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala fi dhillil arsy, di bawah aras. Yauma la dhilla illa dhilluhu, padahal pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, para pemimpin yang adil. Dalam maksud di sini pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang melaksanakan sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Bukan artinya yang adil itu ini kakak beradik itu harus diberi uang sama, itu enggak. Jadi bagaimana menurut kebutuhannya. Contohnya, kamu punya bapak, lalu punya adik, kamu sekolahnya di SMP, adikmu di SD. Yang namanya adil bukan karena kamu diberi 100, ini diberi 100, itu enggak. Itu adalah enggak adil kalau begitu. Karena yang besar itu tentunya lebih banyak apanya? Kebutuhannya. Yang kecil adalah, maksud di sini yang adil itu adalah memberikan hukum sesuai dengan yang sebenar-benarnya dilaksanakan. Itulah. Jadi menempatkan peraturan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Itu yang disebut adil. Contoh, yang salah tetap salah, yang menang tetap menang. Contohnya bagaimana? Walaupun itu adalah kerabatnya, kalau memang salah, itu dihukumi tetap salah. Itu yang namanya adil. Jangan sampai, wah, itu orang lain, karena dia benar tetap disalahkan. Kemudian yang ini karena keluarganya kemudian dibenarkan, itu nggak adil namanya. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut adil artinya pemerintah, suatu contoh ini, itu antara akhirat dan dunia itu seolah-olah harus sebanding. Contohnya saja para kiai dibandingkan dengan para umaro, yaitu kubu pemerintah ya. Pemerintah itu akan menjadikan orang yang baik apabila cara memerintahkannya itu adalah disesuaikan secara hukum agama. Jadi RT, contohnya ini, ya memang mengurusi pemerintah, ya harus mengajak kepada orang agar mau beribadah. Karena manusia diciptakan Allah itu bukan hanya untuk poya-poya, untuk beribadah. Diterangkan di sana, pama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak semata-mata aku ciptakan manusia kecuali disuruh ibadah. Nah, contohnya kamu ini yang namanya adil, bagi kamu ini, ya kamu bisa melaksanakan ibadah, ya kamu boleh main-main. Jadi harus ada seimbang. Jangan main-main terus, jangan waktu sholat tidak pernah sholat, itu nggak adil namanya. Harus sebanding. Ya keduniaan, ya keakhiratan. Siapa yang disebut pemimpin? Kamu pemimpin dari adik-adikmu. Kemudian Zaki pemimpin dari kamu. Bapak pemimpin dari keluarga bapak. Ini kamu juga itu sebagai pemimpin namanya, yaitu memimpin adik-adik kamu. Jadi adik kamu juga itu harus diarahkan ke agama. Itu namanya, yang namanya pemimpin. Yang kedua, sabun nasa'a bi ibadatillahi ta'ala,
Yang kedua adalah para pemuda yang dalam hal ini giat sekali dalam ibadah pada Allah. Itu seperti kamu ini tidak pernah meninggalkan sholat, sering kamu membaca Al-Quran, sering kamu berzikir, sering kamu istighfar, sering kamu juga itu membaca sholawat. Karena banyak orang yang melaksanakan membaca sholawat, itu berarti kamu nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah itu tidak membutuhkan sholawat dari kamu. Contoh, ada gelas sudah berisi air penuh, tapi oleh kamu itu dimasuki lagi air, kira-kira itu gelasnya akan bagaimana? Melimpah kan? Melimpahannya itu pada orang yang memberikan gelas itu, memberikan air itu. Jadi Gusti Allah sudah memberikan sholawat, sudah memberikan pertolongan, tapi oleh kamu didoakan terus, maka doa itu akan melebar kepada kamu, melimpah pada kamu, yang disebut syafaat, yaitu pembelaan pertolongan dari Kanjeng Gusti Rasulullah SAW, karena kamu sering membaca sholawat. Itulah. Jadi yang pertama adalah golongan para pemimpin yang adil, yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti tidak akan celaka. Dia akan termasuk golongan orang-orang yang masuk surganya Gusti Allah. Yang kedua, para pemuda, ya seperti kamu ini, yaitu ahli ibadah, senang beribadah, tidak pernah meninggalkan sholat. KHD, walaupun hanya satu waktu sholat itu ditinggalkan, itu sudah menjadi anak atau orang-orang yang celaka. Makanya ini karena wajib. Ini karena wajib. Barang siapa yang melaksanakan sholat, apabila setelah sholat kamu melaksanakan apa saja, pahalanya itu besar sekali. Tapi apabila kamu tidak sholat, kamu mengaji, ini nggak ada pahala sama sekali. Karena sholat ini termasuk pondasi daripada amal, dasar daripada amal. Bisa akan mendapatkan pahala kalau dimulai dengan sholat, didasari dengan sholat. Contoh, bangun tidur kamu sholat subuh, setelah sholat subuh kamu mengerjakan sesuatu apa saja yang baik, itu semuanya pahala. Semuanya pahala. Kamu akan berkunjung pada teman, itu silaturahim, itu mendapatkan pahala karena tadi kamu sudah melaksanakan sholat sampai duhur. Nah, apabila duhur itu kamu tidak sholat, kemudian kamu melaksanakan pekerjaan yang baik, entah baca Qur'annya, entah sholawatnya, entah memberi pertolongan sama yang lain, tetap itu tidak akan mendapatkan pahala. Karena waktu duhur itu adalah tidak dilaksanakan. Waktu asar kamu sholat lagi. Setelah sholat kamu mengerjakan perbuatan baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu dapat pahala. Karena di waktu asar itu adalah melaksanakan sholat. Maka dari itu mohon dengan sangat, kalau kamu ingin menjadikan anak yang mendapatkan naungan dari Allah, jangan sekali-kali meninggalkan sholat, terutama sholat wajib. Kemudian yang ketiga, rajulun tahabba lillahi, yaitu orang-orang yang selalu takut terhadap siksaan Allah. Orang yang takut pada siksaan Allah itu yang bagaimana? Itu demen atau senang pada Allah, artinya cinta sama Allah. Apa saja yang diperintah oleh Allah kita laksanakan.
kita laksanakan. Contohnya, kamu itu ini dengan ini sama-sama senang ya. Artinya, wah saya itu adalah ingin teman dengan ini karena ini adalah suka ibadah. Saya senang sama ini karena ini adalah senang ibadah. Inilah orang yang benar-benar akan mendapat naungan dari Allah. Jangan sampai kamu ahli ibadah, kok senangnya main dengan orang yang tidak ibadah. Jangan, nanti akan terpengaruh. Banyak orang yang tadinya suka sholat, karena dia melaksanakan atau bergaulnya dengan orang yang tidak beribadah, kamu akan terseret. Malah kadang-kadang kamu berteman dengan orang yang ininya ada apanya, tato, kamu akan ditato. Padahal tato itu adalah sudah dicap merah oleh Allah, itu neraka bagiannya. Kenapa neraka? Karena itu kalau kamu akan wudhu atau mandi wajib, itu air tidak akan masuk pada pori-pori. Kecuali itu adalah di setrika lagi, hilangkan. Bayangkan, kamu punya itu enggak? Tato? Sebelumnya, mohon jangan sekali-kali kamu punya tato. Itu yakin sudah dinas oleh Allah. Karena apabila wudhu kamu ada tatonya, itu tidak akan sah. Orang yang tidak sah wudhu tidak sah sholatnya. Orang yang tidak sah mandinya, wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Inilah celakalah. Makanya kalau punya ini cepat buat dengan cara apapun. Walaupun ngoreng itu nggak apa-apa, buang. Karena yakin itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa sih? Manusia sesakti-saktinya manusia oleh Allah itu adalah apa jaminan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan menantang sama Allah. Allah Maha Gagah. Itu yang ketiga. Jadi orang yang berteman karena Allah dalam arti saya mah ingin berteman dengan itu adalah ahli ibadah, ini juga begitu. Itu yang baik. Jangan ahli ibadah berteman dengan orang yang tidak pernah ibadah, akan terseret. Akan terseret. Biasanya orang yang ahli ibadah tidak pernah ibadah lagi. Ini ya, perlu ketahui. Itu 3 golongan sudah yang akan mendapat ridho Allah. Dengarkan nanti. Yang keempat, rajulun talabathu imra'atun datal jamali. Nah, kali ini yang keempat adalah orang laki-laki yang diajak nyeleweng oleh perempuan yang cantik. Ya, ini ada laki-laki diajak nyeleweng oleh perempuan yang cantik jelita. Dengarkan. Fakola, maka mereka berkata, ini ahukullahu rabbal alamin, saya takut, saya nggak mau. Ya, kalau kamu kebenaran ya. Ada orang perempuan cantik mengajak kamu nyeleweng, pacaran bagaimana? Dia itu mengatakan, saya takut sama Allah. Nggak mau dia. Itulah. Atau sebaliknya, kamu yang mengajak perempuan yang nggak mau. Inilah yang calon jadi orang yang di bawah naungan aras. Nanti kesannya bagaimana? Ya nanti ya itu keempat. Kesatu adalah pemimpin yang adil. Kedua saya adalah pemuda yang ahli ibadah. Ketiga adalah berteman karena Allah. Iya. Kamu inginnya itu kamu harusnya berteman dengan orang yang ahli ibadah. Yakin semuanya ibadah. Apalagi itu dia orang yang alim, yang pintar, itu yang harusnya didekati oleh kamu. Kalau kamu akan menjadikan orang yang mendapat ridho Allah. Yang keempat adalah
laki-laki yang diajak nyeleweng oleh perempuan, saya takutlah sama Allah. Ini. Maka yang bagus itu oleh kamu tiru, yang jelek buang. Besok adalah lebih-lebih. Ada yang sangat mengerikan. Ya, ini kisah nyata umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tahu nanti. Yang kelima, rojulun dzakarallahu ta'ala kholian. Nah, orang-orang yang selalu dzikir sama Allah pada malam hari, pada waktu sunyi, pada sepi. Nggak sholat apa saja pada malam hari, orang-orang sedang tidur, dia adalah bangun. Di sini terangkan, Faqadot ainahu min damihi min hojatillah. Dia itu sambil mencucurkan air mata saking takutnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tahu nggak kamu? Ada. Jadi malam hari, kemudian kamu itu wudhu, kemudian kamu baca Quran atau apa saja, sholat sunat, ya, apalagi sholat tahajud, kemudian kamu itu benar-benar sampai mengeluarkan air mata saking takutnya terhadap siksaan Allah. Inilah yang akan menjadi orang di bawah naungan aras. Itu golongan yang kelima. Yang keenam, rajulun tasaddaqo biyaminihi wa afaha an shimalihi. Orang yang suka memberikan apa saja dari tangan kanan, tangan kiri itu adalah tidak mendengar, dalam arti kamu berbuat baik tidak pernah nggak pernah pamer. Ini yang bagus. Kamu berbuat baik jangan pamer, biar Allah lah yang tahu. Itulah yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini? Kamu ibadah, jangan pamer, saya mau ibadah tadi itu jangan. Itu Allah yang akan tahu. Paham ya? Dan yang ketujuh, dengarkan. Rajulun alaku qablahu qalbahu fil masjid. Orang-orang yang selalu hatinya itu gemantung-mantung yaitu di masjid. Wah, saya kok inginnya ke masjid saja ini. Kamu udah gitu enggak? Senang kamu ke masjid enggak? Tapi kamu enggak pernah ke masjid? Kadang-kadang seharusnya itu yang selalu ingin ke masjid, itikaf di masjid, membaca Al-Quran, baca sholawat. Bagus tadi kamu. Sebelum itu adalah membaca apa saja sholawatan, apa ilah-ilah, itu bagus. Karena yakin itu adalah akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Akan mendapatkan pahala yang banyak. Besok insya Allah fadilahnya membaca sholawat bagaimana, fadilahnya membaca Al-Quran bagaimana, fadilahnya tentang sholat jamaah itu bagaimana, bagaimana orang yang tidak pernah sholat. Nanti ada orang yang di sana waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih hidup, itu adalah ada orang mati yang waktu dibungkus itu di dalamnya itu banyak ada ular yang besar sekali. Nanti akan Bapak terangkan, itu kisah nyata. Dan ada juga orang yang waktu di hidupnya biasa orang, tapi waktu matinya itu jadi ini babon. Babon ini mukanya babi gitu. Nanti akan Bapak terangkannya. Dengarkan. Jadi yang ketujuh, golongan yang ketujuh adalah orang yang selalu hatinya itu ingin ke masjid. Terbayang-bayang di masjid. Inilah yang bagus. Nah, itu dengarkan. Idza jama'allahu ta'ala, ketika mengumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-khalaiko pada makhluk-makhluk yang tadi, yang berapa? Yang 7 golongan ini. Jadi yang 7 golongan itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Nada munadi ada suara tanpa ada rupa. Ada suara tanpa ada rupa. Aina ahlul fadli, siapa sajakah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah? Tuh, ada suara tapi tidak ada rupa. Kalau kamu takut sekarang, ya takut nggak? Takut. Fayakumun nasu, maka berdirilah semua manusia. Yang 7 golongan itu pada berdiri. Yang pertama adalah imam yang pemimpin yang adil. Kedua, para pemuda yang ahli ibadah. Yang ketiga, bagaimana? Yang ketiga adalah orang yang berteman tapi lillahi ta'ala, yang karena Allah, yang benar-benar temannya dengan orang yang ahli ibadah. Yang keempat adalah orang laki-laki yang yang diajak nyeleweng oleh perempuan, tapi mereka mengatakan saya takut, saya nggak akan menjalankan, gitu ya. Paham ini? Dengarkan. Bahu maka yang 7 golongan itu yasiruna siro'an ilal jannah. Yang 7 golongan itu lari-lari cepat menuju ke surganya Allah. Alhamdulillah. 7 golongan itu. Dengarkan. Watalaqahumul malaikatu, dan dipapang, dijemput oleh semua malaikat. Alhamdulillah. Fayaquluna, maka malaikat berkata, inna narokum, saya dalam melihat kamu siro'an ilal jannah, adalah kamu ini, kalian itu adalah ke surga dengan cepat sekali, karena itu mendapatkan ridho Gusti Allah. Paham ini? Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang ahli ibadah. Allahumma amin. Termasuk orang yang suka ke masjid, ya. Jangan sekali-kali kamu pacaran dulu, ya. Paham ini? Yang terutama jangan di tato. Itu besok ada itunya. Ada tentang tato, ada tentang itu, ada, ya. Sekian aja barangkali. Mudah ada pertanyaan enggak? Kalau Bapak itu senang kalau kamu bertanya tentang apa saja. Kalau ya besok saja, ya. Besok kamu cari masalah, ya. Boleh bertanya. Ada 5 menit atau berapa menit. Sekian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila